Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid Kristus yang bertekun dalam mendengarkan renungan firman Tuhan. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku, mari kita mengawali saat teduh pagi ini dengan berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi beserta isinya, kami bersyukur atas kasih dan kebaikan-Mu yang tiada terbatas. Terima kasih karena Engkau telah memberikan perlindungan di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga pagi ini kami bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Sebelum memulai aktivitas hari ini, terlebih dulu kami mau bersatu bersekutu denganmu melalui renungan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti pengajaran-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai cahaya bagi langkah-langkah kami dalam kehidupan ini. Berkati setiap kata yang akan kami dengarkan, agar dapat menguatkan iman dan membimbing kami menuju jalan kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman-Mu memiliki kekuatan untuk mentransformasi hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki masalah yang berbeda di dalam hidup mereka. Ada yang memiliki masalah keuangan, pekerjaan, keluarga, anak-anak, orang tua, pelayanan, dan lain sebagainya. Terkadang masalah-masalah itu berlangsung selama bertahun-tahun dan mengakibatkan rasa sakit yang tidak tertahankan. Seorang wanita mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan selama 12 tahun. Berbagai cara telah dicobanya untuk mengobati penyakitnya, tetapi bukannya bertambah baik, kondisinya malahan menjadi bertambah buruk. Bukan hanya itu, ia pun telah menghabiskan seluruh hartanya untuk biaya pengobatannya. Pada suatu hari, ia mendengar tentang seseorang yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit apapun dan mengusir setan-setan, dan kebetulan orang itu akan melewati daerah tempat tinggalnya. Masalahnya adalah, dimanapun orang itu berada, orang banyak selalu mengelilingi dia, sehingga sangat sulit untuk bisa mendekatinya. Wanita ini ingin disembuhkan, tetapi ia memiliki 4 alasan yang bisa menghalanginya untuk menerima mujizat kesembuhannya. Alasan yang pertama adalah rasa sakit. Markus 5 ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Rasa sakit adalah sesuatu yang banyak menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan Yesus dan disembuhkan. Orang merasa sakit saat kehilangan seseorang yang dikasihi, dipecat dari pekerjaan, dikhianati oleh pasangan, diperlakukan tidak adil di tempat kerja, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Rasa sakit bisa melumpuhkan seseorang dan membuatnya berhenti untuk melakukan sesuatu. Wanita yang sakit ini menahan rasa sakitnya untuk terus mendesak maju, sehingga akhirnya berhasil menjamah jumbai jubah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Begitu juga meskipun kita sedang mengalami kesakitan dalam bidang-bidang kehidupan kita, kita tidak boleh berhenti untuk terus mendesak maju kepada Tuhan Yesus agar bisa menerima kesembuhan kita. Kesakitan kita tidak boleh melumpuhkan kita, sehingga kita berhenti berdoa, berhenti membaca Alkitab, dan berhenti meletakkan iman pengharapan kita kepada Tuhan. Alasan yang kedua adalah rasa kecewa. Markus 5 ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Rasa kecewa juga tidak boleh menghentikan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita mengalami kekecewaan di dalam hidup kita yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sayangnya,
Sebagian orang memilih untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya sehingga menjauhi Tuhan. Wanita yang sakit ini telah mengalami banyak kekecewaan akibat pengobatan-pengobatan gagal yang telah dijalaninya. Namun ia memutuskan bahwa rasa kecewa tidak akan menghentikannya untuk mendatangi Tuhan Yesus. Ia terus mendesak maju sampai akhirnya menerima kesembuhannya. Alasan yang ketiga adalah agama. Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketentuan-ketentuan agama terkadang justru menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendekati Tuhan Yesus. Agama mengajarkan bahwa Tuhan itu kudus, dan sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus menguduskan diri kita. Tuhan Yesus justru menyuruh kita untuk datang kepadanya dalam keadaan kita yang apa adanya, penuh kekecauan dan dosa-dosa. Ia tidak jijik akan kekotoran kita, dan setelah kita datang kepadanya, maka ia akan membersihkan dan menguduskan kita. Wanita ini menderita penyakit yang membuatnya najis menurut ketentuan agama, sehingga ia tidak dibolehkan untuk berdekatan dengan orang-orang karena akan menajiskan orang-orang yang bersentuhan dengannya. Namun ketentuan agama ini tidak menghalanginya untuk terus mendesak maju di tengah kerumunan orang-orang untuk mendekati Tuhan Yesus dan menjamah jumbai jubahnya sehingga menerima kesembuhan. Alasan yang keempat adalah orang-orang. Markus 5 ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Orang-orang yang berada di sekeliling kita bisa menjadi penghalang kita untuk datang mendekati Tuhan Yesus. Misalnya saja, orang tua yang memiliki keyakinan agama berbeda akan melarang anak-anaknya untuk memiliki iman kepada Kristus, atau pergaulan yang buruk dengan teman-teman yang menyukai dunia malam dan obat-obatan akan menghalangi seseorang untuk datang kepada Kristus. Kita harus berhati-hati dengan pengaruh orang-orang di sekeliling kita. Wanita ini menerobos kerumunan orang banyak dengan tidak mempedulikan apa yang dikatakan oleh orang-orang. Tujuannya hanya satu, dan pandangannya hanya tertuju kepada satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dan apapun yang dikatakan oleh orang-orang, ia terus mendesak maju. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, apapun kesakitan kita, hanya ada satu jawaban bagi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teruslah mendesak maju untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan menerima mujizat kesembuhan bagi kesakitan kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja melembutkan dan mengubahkan hati kita, sehingga kita memiliki kasih yang bertambah-tambah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu pagi ini. Bimbinglah kami untuk memahami dan menghayati ajaran-Mu dalam hati kami, serta berikan kami kekuatan untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan melayani sesama dengan kasih-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Berikanlah kami keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapi hari ini dengan sukacita dan ketenangan hati. Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami dan berkatilah segala pekerjaan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu membawa bangsa Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan damai sejahtera. Lindungilah pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan ketulusan hati,
agar mereka dapat membimbing bangsa ini menuju kebaikan dan keadilan. Berilah kekuatan kepada rakyat Indonesia untuk bersatu, menghormati satu sama lain dan bekerja sama demi kemajuan bersama. Engkau adalah sumber segala kebijaksanaan dan kekuatan, dan kami percaya bahwa dengan berada di dalam-Mu, bangsa kami akan berkembang dan memberi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.